tadi kan iskalnya kalau misalkan sejak awal kok fasoro. Ya kalau misalkan sejak awal kok pakai fasoro. Kalau dipahami sejak awal. Man aku. Fa'idha taqaddama hadhil hurriyah Sorol qalbu fariqan Fahallat bihil ubudiyatu lillah Fatusqiluhu billah Wa bimahabbati Wa tuqayyidu batinah wa dhahir Wa taqayyada batinuhu wa dhahiruhu bidawati Fala yakunu lahu muradun illallah. Apabila kebebasan hamba dari selain Allah itu mendahului, tadi sudah disebut awalan, sejak awal mendahului, maka soro al-qalbu fariqon, hati hamba itu tentu jadi kosong. Fahallat fihil ubudiyatu lillah, maka yang ada dalam hati hamba atau yang masuk ke dalam hati hamba adalah sifat ubudiyah lillah, menghamba kepada Allah. Fatusghiluhu billah, maka penghambaan kepada Allah ini yang ada dalam hati hamba membuat hambanya itu syughul, sibuknya hanya kepada Allah, wa bimahabbati, dan sibuknya hanya kepada cinta Allah, wa taqayyada batinuhu wa dhahiruhu bitaati, jadilah batin yang tadi disebut al-qalbu dan zahirnya terikat dengan taatnya Allah, dengan taat kepada Allah. Fala yakunu lahu muradun illallah, maka dia sama sekali tak punya murad, tak punya kemauan kecuali Allah. Mau apa? Mau Allah. Mau kemana? Mau ke Allah. Kerja pada siapa? Kerja pada Allah. Senang, tidak ada murad. Ya, ini jajab berarti ini. Summa tajawaza hadha ila maqamin akhar asna minhu yusamma al-hurriyata. Kemudian ini kembali ke awal, innamal abdul al-haqqu man ataqa man utiqa awalan ila akhirih. Kemudian hamba ini akan melalui maqam ubudiyah menuju makom yang lain yang lebih tinggi daripada yang pertama, yusamma al-hurriyah, yang disebut dengan makom hurriyah, kebebasan. Tingkatan awal makom hurriyah itu. Ya, dua. Yang kedua. Yang asma. Fala yakun lahu muradun illallah. Buron dulu ya. Buron dulu satu gitu ya. Terus kepada hurriyah gitu. Buron ya, hurriyah. Nah, makanya saya katakan berarti makom hurriyah itu makom yang pertama. Berarti fasara hurran itu tarfidnya, fa-nya. Nggih. Yusamma al-hurriyah, sekarang disebut dengan al-hurriyahnya. Tadi sara hurran. Tapi faizah taqaddama hadhihi hurriyah. Saboro. Tapi nampaknya ada beda. Pertama ya merdeka dengan kata akta. Yang kedua merdeka dengan kata hurran. Ini kan sami-sami ini Bu, sami-sami hurriyah. Sehingga di sini tuh bedanya hurriyah yang pertama sama yang kedua. Yang pertama itu kayak gini. Man ataqo awalan, yang pertama itu lepas dulu, merdeka dulu dari ghairilah. Selain min ghairilah lepas dulu. Yang kedua itu juga hurriyah juga. Tapi bedanya ayat atau anirodai.
Aidon itu ya. Nggih. Ayat apa aidon an iradatihi Lillah. lillah. Sehingga sama-sama huriyah. Bedanya iktaknya. Yang satu iktak min ghairillah, yang kedua lebih tinggi tingkatannya. Iktak an iradatihi lillah. Nah, apa gak definisi tadi? Definisi huriyah itu, definisi huriyah itu adalah ayu takwa aikon antiro dan dirilah. Apakah enggak berarti? Apa enggak itu definisi dari maksud huriyah? Huriyah itu adalah Berarti huriyah bisa pakai gua, bisa pakai dia. Apa? Nah, ini kan dengan gua. Gewa ini. Berarti pakai yang buronnya. Iya. Jadi antara buron sendiri, huriyah itu sendiri berarti gitu ya. Buron itu posisi dia sudah lepas dari selain Tuhan. Artinya dia sudah merdeka dulu, belum masuk ke posisi buron. dia Oh, tidak ngomongin. punya iradah kecuali hanya kepada Allah kan gitu. Buat anda. Untuk menuju huriyah, apakah buron dulu napa ngeten? Sebelum menuju buron itu ada atako dulu. Ketika seseorang itu sudah terbebas dari selainnya Tuhan, ini belum ke buronnya. Kenapa? Karena masih ada hawatin min sawa ikil kemana-mana. Kemudian baru ketika dia itu sudah mengarah kepada buronnya, artinya buron yang bagaimana? Yaitu yang ayu tako aidon antiro dari. Berarti sudah tidak ada sudah ada apa keluar dari keinginan yang banyak. Umpamanya tiang dia bebas dari apa bahaya-bahaya apa yang membusukkan hatinya, baru masuk selanjutnya diberi sesuatu yang baik. Yang pertama, yang kedua ya sama-sama huriyah. Iya, cuman yang pertama itu dia punya kehendak, masih punya kehendak. Kehendaknya itu tidak lain hanya kepada Allah. Wis. Yang kedua ini dia wis tidak punya kehendak. Semuanya itu adalah kehendaknya Allah. Ya, itu kan. Jadi kalau yang Jadi pertama sama, gini, atako min Beda. ghairillah. Beda. Ada tiga, kalau di sini ada tiga. Ada hurriyatul amma, ada hurriyatul khosoh, ada hurriyatul Nah itu ya, yang saya gambarkan tadi itu betul. Iya, menuju proses itu betul tentang kaya. Yang kedua itu yang meningkat itu derajatnya kan min haitsu huwa bal yaqau bima yuridullahu lahu min taqdimin aw ma'asi. Hurriyatul amma apa? Anrikis syahawat. Itu hurriyatul amma. Nanti buron. Bahasa hurron dengan hurriyah itu sama. Sama. Hurriyatul amma anrikis syahawat. Mungkin buron itu mendekat kemudian. Bokso berarti. Saya main dengan murid. Huriyah di luar. Kalau hurriyatul khosoh anrikil murada. Oh iya, buron Lihadan pelakon. iradati Iya, lihadan iradatil haq. Dia tidak punya kehendak, yang punya kehendak itu Allah. Yang kedua ini. Yang pertama dia masih punya kehendak, tapi kehendaknya itu tidak pada selain Allah, hanya kepada Allah kan gitu. Yang kedua, Ini berarti lebih enak Musa yang ini Hurron mutlakon, aman tadi mutlakon. Yang kedua hurriyah. Yang dengan dibedakan aja. Hurron sendiri, hurriyah sendiri. Wa hurriyatu khosotil khosoh Nah. anrikil maksud wal atadi bin mihakihim fi tajalli nuril anwar. Nah, ini. Jadi itu yang paling tinggi. Baliak naun itu bima yuridu wa ta'ala lahu min takribin au ibadin. Nanti ada di sini terus. mantap iradatu fi iradatu. Itu wahya hurriyatul khosoh itu. Ini ada fasara hurron wahya hurratul amma. Hurriyatul amma. Itu yang fahada abdun atako an ghairila, terus hanya itu belum dibahas. Bentar dulu ya. Iya. Soro Quran subhanahu wa ta'ala. Nah itu ke sudah aman dan lima, terus nomor 2 nomor 3. Nah, gimana ini kak? Di bab ini kan dibahas buah itu terus ada. Wa huwa ayat iqal aidan an iradati, yang
disebut makom hurriyah adalah tambahan ayat. Ayat itu dia bebas dari kehendaknya sendiri. Lillah min haitsu huwa, ditinjau dari sisi dirinya. Billahi itu krono Allah apa munggu ya Allah? Mana linya? Kayak saking Billahi itu Maring, Pak. Maring. Maring ya. Menuju kepada Allah. Apa maring? Pak. Mari itu dah dia yang mengindonesiakan billahi ini. Jadi sebelum itu pertanyaannya huruf jar ini takluknya kemana? Ya. Nanti akan dijawab. Iya. Oh, Iya. lillah Billahi itu ya. Lillah. Wonten Apakah iroda atau ayat itu? iroda. Iya. Ayat ikone ani. Iya. Ya iroda kan. Ambo, hanya menjawab saja. Nggih. Terus billahi Min haitsu huwa bal. Nah nggih. Bal yang nawi mayuridullah. Jadi dia sudah tidak punya iroda. Yang pertama masih punya iroda, tapi irodanya hanya kepada Allah. bedanya billahi dengan lillahi. Makanya namanya jadab itu jadab. Baik. Gini gua Mbak, sing kalau yang mana takwa awalan, yang pertama kan dia kan jadi ceritanya kan nyeten kan. Yang pertama niku bahas Abdul Dirham, Abdul Dinar dan yang lain sebagainya. Ini menunjukkan masih budak yang lain, bukan Abdullah. Sehingga ketika ingin mau menjadi Abdullah, yang pertama adalah dia langkah awal dia harus melepaskan selain Bukan Allah. sejak awal. Bukan langkah awal. Sehingga dia takwa awalan. sehingga dia hanya iroda kepada Allah. Ya Allah, aku pingin sugih. Ya Allah, aku pingin korib kali jenengan. Aku pingin nanti masuk surga dengan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih ekstrim lagi. Soalnya memang derajatnya lebih tinggi. Ayat takwa aidon an irodatihi billah. Iroda ya Allah jambuk setir. Makanya min haitsu huwa bal yakna bima yuridullah lahu. Ini ekstrim, min takribin atau ibadin. Iya. Mau nanti Allah itu irodai kamu dijadikan takrib kepada Allah atau bahkan diibad dari Allah. Ya Fatah udah peduli. Iya, udah nggak peduli. Apa-apa terserah Allah wis. Dia enggak punya. Fatafna iroda tuh, irodai wonge wis rusak, wis gak ono. Sehingga irodanya murni pure kepada Allah. Inilah yang disebut dengan makom mana. Nggih, makanya wasara mafqudan fi nafsihi mawjudan bi sayyidi. Yang mana ini? Ada Abdul. Cuma kalau prosesnya dari awal ini bukan mana Pak, makna dari manfaat takwa awalan ini Awalan itu berarti makna proses mengikis abid-abid di atas bawah. Ini. langkah awal. Proses mengikis abid-abid di atas ini. Abid sandal, abid bengkong yang Ada HP. Ada mata kok HP abid sedang celeng. Dia lagi bingung. Jadi pun monggo. Bisa malbut ya. Sehingga tak ada kehendak menuju Allah. Kok menuju lah Allah Ta'ala akbar. Sehingga yang terjadi banyaknya bima yuridullah lahu. Dia terima apa yang menjadi kehendak Allah, dia sendiri tak ada kehendak. Kehendak apa? Takrib bid'at nggak ada. Sehingga fatahna iradatuhu fi iradatillah. Iradahnya sendiri ini sirna di dalam iradahnya Allah. Dia kata hanya iradahnya Allah. Nomor dua. Masuk nomor dua. Jadi yang barusan dibaca itu sampai di irodatillah itu Atau pertama. bukan
hurriyatul khosoh. Baru fahada abdun ataqo an ghairillah fasara hurron wa hiya hurriyatul amma. Kembali lagi. Iya, memang kalau perinciannya itu baru nanti wasara mahfudan li nafsihi mawjudan li sayyidihi wa maulahu. Itu ada hurriyatul khosohil khosoh. Kita ini Kembali cuma ada. tahqiq nih, tentang ini. Ya, betul itu. Wahada ini masih kelanjutan itu kan ya. Dan inilah hamba yang abdun atau an ghairillah fasara hurron. Nah, simron iki sing pertama lagi. Coba bener itu enggak klinikkan. Oke. Belum final ini pembahasan ini dan yang kedua. Summa ada wa ataqo an nafsihi fasara hurron wa fasara la ilaha yang ini kok summa ada. Wahada Abdul ini istilah lagi ya, tidak terlepas dari asna tadi. Dan inilah hamba Abdul ataqo alillah yang bebas dari selain Allah. Fasara hurron, maka jadilah dia disebut hurron, orang yang hurron, bebas. Amma, ini amma. Hurriyatul amma. Summa ada, kemudian dia kembali ataqo lalu merdeka. An nafsihi, bebas dari dirinya sendiri. Ya, mereka keinginannya Pak Fasara Ajas hurron, ya, masuk. maka jadilah dia disebut hurron. Hurriyatul khosoh. Nah, berarti sudah dua. Wasara mafkudan li nafsihi, yang ketiga ini. Lalu dia itu tidak ada untuk dirinya, tidak ada, tak wujud untuk dirinya. Mawjudan di sayyidi, dia wujud di sayyidi untuk sayyidnya. Wa kaulah. Mana Pak Jas? Ada Pak Jas. Pak Jas. Yang ada Allah. Iya, ada aja. Makanya masuk di Pak Jas tadi mereka. Yang ada Allah. Jadi summa ada wa ataqo an nafsihi. Berarti sudah tidak ada istilah saya menghambakan, sudah tidak ada. Wa hiya hurriyatul khosoh. Kalau tidak ada yang pendapat gak apa sama saya dengan sama Oh, sama. enggak ini majelis itu kan terus. Iya. Sama. Jadi untuk dirinya wujudnya tidak ada, lalu dia wujudnya itu untuk sayyid dan maulanya. Sehingga in harakahu taharaka, jika maula menghendaki bergerak ya bergerak. Wa in sakana sakana, dan jika maula menghendaki diam maka dia diam. Wa in talahu radiya, jika yang ada itu ibtilah maka dia ridho. Jadi ini kembali kepada summa ada. Ini kembali mana kembali jelek lagi gitu kan? Ya, ada abdun ataqo an wilahi masrufron. Summa ada. Lah ini ada nih kembali mana ini? Kembali kemana? Abali remet koleh. Aku kembali ke besarnya boleh, ke besarnya boleh. Abdan ghairillah. Kembali ke besarnya boleh, terus pakai boleh, nggak ada. Oke, iya kayaknya begitu. Kembali ke fitrah. Iya, karena ada kehendak. Terus ada boleh. Sampai mafkudan binafsi. Iya, barang yang tak dari Gimana ada kita memulai lagi dari awal. Setelah memerdekakan semuanya yang ghairillah, dia kembali lagi dari awal seolah-olah kosong lagi. Jadi kembali ke fitrah, kembalilah nih. setelah memerdekakan yang ghairillah itu, berarti bukan derajatnya bukan turun Pak, Enggak, lo masih stabil. Ada di Naik, fitrah. stabil, naik lagi. Ada di fitrah. Ada. Mauludin bulan Iya, mungkin kembali dari fitrah. kembali ke fitrah. Kosong. Kosong. Sebelum ada hamba-hamba
Wa ini talah dia jika mendapat cobaan dia rela atau riko. Lalu labia berkofihi mutasakon litolabi. Dalam dirinya tidak ada ruang untuk mencari waltimasin yang mencari menuntut waktiroti yang ngeritik tidak ada. Jika bergerak itu Allah yang menggerakkan, jika diam Allah yang mendiamkan. Jika terjadi sesuatu ya ridho. Tidak ada peluang sama, tidak ada ruang untuk mencari dan tidak ada ruang untuk mengkritik atau melawan. Bal huwa baina yadayil akal mayyiti baina yadayil wasil. Bahkan keberadaannya di sisi Allah sama seperti mayit berada di depan orang yang memandikan. Orang protes. Ya serang. Orang besar. Kita iso keles. Serang sekalian orang kita tapi iso. Kita perluan loh. Ya Allah, kalau kita dikasih kita dulu. Ya Allah, kita akan. Wahara muntahasiddi fil ubudiyah lillah. Makom yang asna dan akhir tadi adalah makmum siddiq. Notopnya siddiq, kejujuran fil ubudiyah lillah, di dalam hal ubudiyah kepada Allah. Fal abdul haqqu huwa alladhi wujuduhu linulah la li nafsihi. Maka yang namanya hamba yang hak adalah orang yang wujudnya hanya untuk Maula, lali nafsi. Lalu ditegaskan bukan untuk dirinya. Wahai darajatu siddiqin. Nah, kalau sudah demikian disebut orangnya siddiqin. Tak usah jalan abu doa. Mulai nafsi dia. Wa amal hurriyah ghairillah fadariyatus shadiqin. Adapun yang hurriyah dari selain Allah itu disebut darajatus shadiqin. Wa ba'daha. Iya, Bapak. Padahal ini yang pertama ya. Yang awal. Wa ba'daha tahaqqul ubudiyyati lillah. Jadi setelah derajat-derajat ini, maka realisasinya ubudiyah lillah. Ya yang ini, wa ma qabla hadza fala yastahiqu sahibuhu an yusamma shadiqan. Makom yang sebelum ini, sebelum siddiqin juga sebelum shadiqin, fala yastahiqu sahibuhu, maka orangnya tidak berhak untuk disebut shadiqan wala siddiqan, bahkan tidak disebut siddiqan. Bahada huwa makna siddi fil qaul. Maka yang diterangkan ini adalah artinya siddiq di dalam ucapan, dimulai dari iya karena ana Abdullah. Lalu sisa pertanyaannya, bedanya apa iya karena itu dengan ana Abdullah? Yang dimaksud na'budu pakai kata fi'il, Abdullah pakai kata isi. Ya itu bedanya. Jumlah fi'il dan jumlah ismi. Pembenaran menerangkan kalau pakai isi itu profesi. Kalau pakai fi'il tidak harus jadi hamba. Katanya gitu. Jika dorok itu tidak harus jadi tukang pukul. Menana doribun. Tapi kalau sudah doribun, ini profesi katanya. Petinju berarti. Karena yang jelas selagi fi'il mesti muqarinun bil zaman. Nah, butuh mudhari hal. Setelah hal berarti kembali lagi ke habitatnya kan.
Tapi kalau abdun, kapanpun abdun. Ini kalau isim dalam istimror. Kalau fi'il ya ta'ala bil zaman. Tidak wabadalah wal iba ubudiyatu ilah. Ya kan enaknya sepertinya kan ada yang lebih tinggi dari siddiqun. Betul. Memahaminya kan Mantan wabadalah. siddiqun ini. Kayaknya apa lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi nggak dari siddiqun? Itu wabadalah kan darajatus shadiqin. Sana siddiq. Siddiqun bukan ya? Tapi yang Shadiqin. shadiqinnya ya. Nggih. Berarti ubudiyah itu identik dengan siddiqun tadi. Kalau yang tadi kan yang pertama tako andulillah itu kan shadiq. Setelahnya ayat kafaidun an iradatihi lillah min haitsu huwa ila akhirih ini kan siddiq. Wa ma qablahuma niku laisa shadiqan wala siddiqan. Berarti selain itu ya kadzib ya. Selain itu sana siddiq ya. Biasa di siddiq itu sudah apa? Kadzib berarti. Terus ada lagi ya, apakah orang hidup itu bisa dikatakan mati? Kata-kata menuju mati, Orang hidup. menuju mati, Bisa. bisa. Mulai takut. Kita coba Istilah mati itu bukan orang meninggal itu kan. Orang hidup itu bisa dikatakan mati kalau begitu. lihat ya Iya. tujuannya Mati hatinya apa mati apa mati tak berguna. Hidupnya sudah dianggap bangsa. mata Jadi istilah konteks kata-kata mati itu bukan orang meninggal itu. Antara tidak. Maksud di masjid langgar innalillah bisa orangnya teman. Innalillah. Tapi ini tuh mungkin konteksnya kalau majas nih. Kalau misalkan mayitun tadi kan kita tahu itu satamut, ya kan? Satamut sehingga kan kalau misalkan yang tadi filosofis dengan kalau misalkan ada orang misalkan sampah masyarakat, nah ini kan wujud dulu keadami, sehingga yang tentang pola ayatuhu kamau tadi, nah ini sehingga kaf kamai tadi bukan dia itu mati hakikat bukan, tapi ditasbih dengan kematian majas dalam artian wajusadain apa sama-sama nggak ada faedah, nggak ada gunanya. Jadi istilah innalillah itu konteksnya bukan hanya kepada orang mati kan gitu katanya. Kan enggak. Yang dia kan. tapi mau speaker itu pas orang mati coba Nah, iya. innalillahi Orang laku bisa. Jadi istilah innalillah itu bukan orang meninggal kalau begitu. Oke, makanya kan ayatnya kan alladzina idza asabatum musibah. Iya. ya, musibah itu kan nggak harus kemana Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu terberangkat. Kan sepeda eta gitu. Ini kan lagi demo nih. Punya sama bulan mereka ini baru mulai ada di Nanti lek sing apa kadangan enten anu nggih sing nggih wonten Semarang nggih lek kula tau nyirang niku manunggaling kawula Gusti niku. Enggak ada saya, hanya Allah dan yang lain sebagainya. Promo kita. Hampir enak. Tinggal Mungkin mainan. Kenapa manunggaling? Nah gini, manunggaling kawula Gusti ini kan kalau sisi tasawuf pun mboten saged dibenarkan. Makanya bahkan Karena jenengan belum masuk ke sana. Oke, soalnya kan ngeten. Yang namanya tasawuf, makanya tadi jenengan bilang niki tahapannya jadab sanes. Soalnya jadab niku tidak bisa dibuat perkoaan, tidak bisa dibuat Quran dan kita tahu yang namanya khariqul adah itu nggak bisa dijadikan hukum. nggak bisa Karena dipercaya. jenengan belum ke sana. Oke, Iya. dan nggak patut dijadikan ajaran. Iya. Soalnya dia jadi langsung ditarik. Iya.
sehingga nggak ada ajarannya harus pertama kalau kamu mau jadab seperti ini nggak ada. Makanya nggak bisa diperluas. Oke, makanya ada istilah jadab karena harus nggak Oke, makanya nggak niki respect lah. Nggak respect. dulu niku permasalahan seperti itu kan kita dulu niku sudah ada nasnya. Dulu niku ceritanya enten tapi sanes Siti Jenar. Enten salah satu ulama pas zaman Saidah, pas zamannya Abu Hanifah. Ini kan enten sing seperti itu, enggak ada saya adanya Allah. Akhirnya sama Abu Hanifah niku kodinya dikasih penjelasan agar orang itu dihukum mati. Niku ada maksud. Al-halal termasuk al-halal. Soalnya memang apa yusabibul fitnah kan ini. Iya. Seperti itu. Nah, kalau rasional, jazab itu masuk akal. Ketika dia sudah berproses menuju syariat. Makanya ada istilah fillah sama lillah. Jadi ada istilah jadab, ada istilah saling. Nah, itu diajarkan. Hanya saja tidak ada pembelajaran untuk menjadi jadab. Bedanya filah kali Nah, itu harus menyelam ke sana. beda berarti. Beda itu, beda. Soalnya kan kalau yang jihad fisabilillah itu ditafsiri sama mufasir fi-nya itu dimaknai. Ya. Tapi kalau di itu yang di ayat Indonesia. Tapi kalau yang urusan tentang ubudiyah justru ada perbedaan antara filah sama filah. Iya, ada. Kenapa? Karena di dalam proses jadab itu juga akan mengarah kepada dasariah. Sehingga ketika ditimbang antara salik sama jadab yang di situ menuju ke basariah, itu lebih tinggi yang jadab. Kenapa? Karena posisi jadab itu adalah al-baqo. Kalau yang salik menuju usul kepada Tuhan itu bukan baqo tapi fana. Bedanya ini. Makanya al-baqo itu yang lebih diutamakan. Saya nggak seperti itu yang saya pahami. Jadi orang jadab itu makom fana. Dia tidak tahu selain Allah, hanya Allah yang ditahu. Sampai makhluk itu nggak tahu. Seakan-akan di dunia ini nggak ada makhluk, yang ada hanya Allah. Itu makom jadab. Ketika itu fana. Ketika dia tahu ada Allah dan ada makhluk, kedua-duanya makomul jam'i rasanya itu makom bekok, itu yang di atasnya. Jadi dia bisa mu'asyarah ma'al khalqi, bisa ngomong-ngomongan, bisa juga di hatinya ma'asyarul khalqi. Makom jami. Iya. Nah, yang saya paham itu fillah, billah dengan lillah. Fillah yang ini yang terakhir tadi itu. Dia fana an nafsihi. Jadi tidak punya iradah. Itu fillah. Itu yang fillah. Kalau masalah derajatnya tadi itu kayaknya tinggi yang salib kemudian jadi maju karena dia berproses dari awal. Benar Pak, ada Pak. Jadi cuman mau geling keterangan dari kiai saya ya. Jadab itu langsung ke atas, nggak tahu di bawah, nggak tahu makhluk. Dia berusaha untuk tahu bawah. Ya ketika tahu bawah dan dia bisa bawa ke atas dan makomul jam ibadah itu makom pokok. Salik itu dia dari bawah dulu sampai ke atas. Nah, berarti tahu atas bawah dia sama jadi makom pokok. Cuma kalau di hikam itu yang bisa dijadikan mursyid atau dijadikan guru kan yang saling jadi masjid ini. Salik yang al-majdub yang sudah ke bawah. Kalau di hikamnya itu kan begini. Dalla bi wujudi atharihi ala wujudi asma'i. Wa bi wujudi asma'ihi ala thubuti sifatihi. Ya, itu teorinya Asy-Syadzili itu. Muhalun ayyakum al-wasfu bi nafsihi. Fa arbabul jaddi yuksafu lahum an kamali jaddihi thumma yarudduhum ila syuhudi sifatihi thumma yurji'uhum ila ta'alluqi bi asma'ihi thumma yarudduhum ila thubuti atharihi. Ikut teorinya Asy-Syadzili. Hikam. Itu Arabi beda lagi. Apa? Tapi sama ketika ditemukan itu ternyata sama. Yaitu apa? Sama-sama ada di makomul jam. Ada banyak istilahnya, ada yang muwahhidin, makom muwahhidin itu yang jadab.
ada makomul Wahijab tidak kembali tidak kembali ke bahasa Arab lagi. ya mungkin murad jadab makom muwahhidin itu sama saya pahami itu. Nanti ada buku saya nanti Salik. akan terbit nanti buku saya. Salik Gara-gara ini muncul nanti. iya saya pernah ngaji mak ke kitabnya Imam Nawawi. Ya bedanya asasnya gini kuau nih. Kalau Salik dari bawah, Jazir dari atas. Ketika dia belum bisa memajukan keduanya itu maka Jalan apa? Dia tidak mau turun saja Iya. asik ke berdasar. Maksudnya orang jatuh itu kan istilah orang berarti kan pada beri gunung itu kan mengurucukkan dari bawah ke atas. Nah, nanti yang normal itu dia turun lagi ke bawah. Berhubung dia tak korol-korol dan tak nyampe. Tapi itu yang bukan sempurna. Yang sempurna itu bisa memadukan kedua-duanya. Jadi mau ngomong apa orang ini lagi nyambung, tapi artinya tetap. Terus akhlak atau syariat. Oh iya, gini loh Pak. Berarti nyambung tapi tak kira malah ke syariat. Iya. Itu sih kan. Normal Pak, iki iso mau itu Normal panjang yang sempurna itu tambah sulit. Seumpamanya saya mau ke Surabaya, kan antar terminal ya. Dari Gadang ke Arjosari. Ya. Kita mau menuju ke Surabaya. Tapi karena dia itu mampir di mana? Di Arjosari, nyaman Arjosari ya. Makanya dia mau lagi di Nantong. Tenang baik aja tak nyampe di atas. Padahal awalnya di atas bersijung nyaman. Nah, malah akhirnya tentu jatuh jadi maka kita dari hujan katanya malu Mungkin tidak bisa dipatok. karena tak lo terus padahal belum nyampe Itu nggak boleh ya. Di tempat yang nyaman, tempat yang nyaman. Nanti di sampai itu ada saya punya istilah lagi. Iya, yang makom bosor itu nyala. Istilah Yang bisa memandukan